Kasus viral daripada Rincang, Serang, Banten. Seorang kepala desa di Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten tewas setelah diduga disuntik mati oleh mantri yang bekerja di rumah sakit. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Tak lama kemudian pelaku pun menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten oleh warga, namun nyawanya tidak tertolong. Hai guysku semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah video edisi ke-11 mengangkat kisah viral dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, di edisi ke-12 ini kita akan menuju ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten guys. Di edisi ke-12 ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang cukup unik guysku, yaitu seorang mantri kesehatan menewaskan seorang kepala desa hanya dengan menyuntikkan sebuah cairan. Cairan apakah itu? Bagaimana kronologinya? Dan juga motif pembunuhan ini bisa terjadi guysku? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pelaku ini bernama Suhendi, laki-laki umur 40 tahun, warga Kampung Pasar, Kedoberum, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Selanjutnya, korban ini bernama Salamunasir, laki-laki umur 40 tahun, warga Kampung Sukamana, Desa Curug Goong, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Diketahui, Suhendi ini adalah seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah Provinsi Banten, yaitu RSUD Banten. Selain itu, ia juga membuka praktek di rumahnya guys. Mantri Suhendi ini memiliki istri bernama Novinufus yang merupakan seorang bidan di Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Istrinya ini sering sekali mengadakan posyandu di kampung-kampung yang ada di Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang tersebut. Lalu entah dari mana beritanya guys, tiba-tiba muncullah isu kalau sang istri Novinufus ini sedang menjalin hubungan atau sedang dekat dengan kepala desa Curug Goong yang bernama Salamunasir. Diketahui, sebelum menjadi kepala desa, Salamunasir ini mengawali karirnya sebagai sekretaris desa Curug Goong, lalu terpilih menjadi kepala desa pada Pilkades tahun 2021 guys. Sebelum kasus penyuntikan ini terjadi, Pak Mantri Suhendi ini sudah pernah mengajak Kades Salamunasir untuk bicara baik-baik dan duduk bertiga tentang perselingkuhan istrinya ini. Pak Mantri Suhendi ini pun sampai memohon meminta kepada sang kepala desa untuk berhenti melanjutkan hubungan dengan istrinya. Dia tidak mau ribut-ribut dan sudah memaafkan karena dia masih sayang dengan rumah tangganya. Pada awalnya masalah ini selesai dengan cara kekeluargaan guys. Namun diam-diam ternyata hubungan Kades Salamunasir dengan istri Pak Suhendi ini masih berlanjut. Bahkan istri Pak Suhendi ini malah dibelikan handphone oleh Kades Salamunasir. Mantri SH juga mengetahui bahwa Kades Salamunasir memberikan istrinya HP dan di dalam ponsel itu terdapat foto mereka berdua sedang asyik bermesraan berdua. Kronologi kejadian. Peristiwa ini bermula pada hari Minggu 12 Maret 2023 sekitar jam 10 pagi. Waktu itu Pak Mantri Suhendi ini
tidak sengaja menemukan handphone istrinya Novi Nufus yang dibelikan oleh Salamun Natsir. Karena penasaran, Pak Mantri Suhendi ini mencoba untuk membuka handphone tersebut, yang kebetulan handphone ini tidak terkunci, guys. Di saat itulah betapa kagetnya dia melihat sejumlah foto istrinya bersama Kades Salamun Natsir yang sedang makan, jalan-jalan, dan aktivitas lainnya. Pada mulanya, Pak Mantri Suhendi ini masih ngelus dada, berusaha untuk sabar setelah melihat foto-foto tersebut. Namun, ternyata amarahnya tidak bisa terbendung, guys. Ia pun segera menanyakan kepada istrinya perihal foto itu. Namun istrinya yang bidan ini mengelak dan tidak mengakui adanya hubungan dengan Kades Salamun Natsir dalam foto tersebut. Untuk selanjutnya, dia langsung membawa istrinya berangkat dari rumah menuju ke rumah Pak Kades Salamun Natsir untuk mengklarifikasi isi galeri foto yang ada di handphone baru Novi Nufus ini. Ditemukan foto berduaan antara istri tersangka dengan korban. Setelah tersangka melihat foto-foto tersebut, timbul emosi pada diri tersangka. Kemudian beberapa saat setelahnya, tersangka berangkat menuju ke rumah korban. Sekitar jam 11 siang hari itu, sebelum berangkat ke rumah Kades Salamun Natsir, terlebih dahulu Pak Mantri ini mempersiapkan sebuah jarum suntik di rumahnya yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang ia bawa, guys. Nah, di dalam tabung jarum suntik ini telah diisi dengan zat cairan yang bernama Sidiadril Dipenidramin. Niat Pak Mantri Suhendi ini membawa jarum suntik berisi cairan tersebut hanya untuk memberi efek jera pada Kades Munasir dan tak ada niat untuk membunuhnya. Namun ternyata dia tidak menyangka bahwa dampak dari cairan di dalam jarum suntik itu akan menewaskan Kades Salamun Natsir nantinya, guys. Ini alasan Mantri Suhendi, guys. Bisa benar, bisa tidak. Karena di poin inilah yang akan diperkarakan keluarga Kades Salamun Natsir di kemudian hari. Atas dasar sakit hati ini kemudian pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban, dan sebelum berangkat oleh pelaku memang sudah menyiapkan suntik dan obat HCL-nya. Singkat cerita, setelah semuanya telah siap, Pak Mantri Suhendi bersama istrinya ini langsung berangkat pergi ke kediaman pribadi Salamun Natsir. Setibanya di sana, yang ada hanya istri Pak Kades. Kemudian Pak Mantri Suhendi meminta istri Pak Kades ini untuk menelpon suaminya agar bisa segera pulang. Lalu setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Pak Kades ini pun tiba di rumahnya, guys. Sesampainya di rumah sekitar pukul 12.30 siang hari, masih di teras rumah, tanpa basa-basi, Pak Mantri Suhendi ini langsung menanyakan perihal foto istrinya bersama sang Kades ini. Saat itu Pak Kades ini langsung membantah soal foto tersebut. Kemudian terjadilah percekcokan antara keduanya, guys. Saat keadaan semakin memanas sampai hampir main fisik, warga pun di saat itu berdatangan untuk melerai mereka berdua. Saat Pak Kades berbicara dengan istri Suhendi, Pak Mantri ini langsung menyuntikkan jarum suntik yang telah dipersiapkan tadi ke bagian punggung kiri Pak Kades ini. Apa yang terjadi, guys? Tiada yang menyangka, termasuk Pak Mantri sendiri, ternyata efek obat ini sangat dahsyat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih.
Tidak perlu waktu lama menunggu efek dari suntikan ini. Tiba-tiba saja Pak Kades Salamunasir ini langsung mengalami kejang-kejang, sesak nafas, hingga terjatuh dan tak sadarkan diri, guys. Pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban. Nah, pada saat terjadi pembicaraan antara korban dengan istri pelaku, tiba-tiba oleh pelaku menyuntik obat tidur yang menyebabkan reaksi obat itu, kemudian si korban pingsan. Pada saat itu, Suhendi sangat panik melihat kondisi Pak Kades ini. Awalnya dia berpikir ini benar nggak sih? Ataukah cuma akting saja? Namun ternyata ini adalah benar adanya, guys. Melihat kondisi itu, akhirnya warga sekitar bersama dengan salah satu teman dari Pak Salamunasir yang bernama Muhaimin beserta dengan istri Pak Salamunasir langsung membopong Pak Kades ini ke mobil untuk dibawa ke puskesmas Padarincang. Di saat itu Pak Mantri Suhendi juga ikut menolong dan mengantarkan Pak Kades ini ke puskesmas, guys. Ada tetangga yang melihat, yang mengendarai juga, ada masyarakat udah di situ. Tadi menurut informasi terjadi baku hantam atau di mana tadi? Cuma cekcok mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh abang saya ini. Nah, sesampainya di puskesmas, kondisi Pak Kades ini malah semakin kritis dan disarankan untuk segera dirujuk ke RSUD Banten untuk penanganan lebih lanjut. Di sisi lain, pihak keluarga Pak Salamunasir langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena di saat itu mereka sudah mulai mengetahui apa yang menyebabkan Kades ini jadi kejang-kejang dan hampir sekarat pada saat itu. Nah, saat rombongan pengantar ini menuju ke RSUD Banten, di dalam perjalanan ternyata takdir berkata lain, guys. Nyawa Pak Kades Salamunasir ini tidak dapat tertolong lagi. Dan setibanya di rumah sakit RSUD Banten, jenazah beliau langsung diturunkan dari ambulans dan di saat itu juga dia dinyatakan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, setelah itu korban dibawa ke puskesmas Padarincang, namun tidak bisa tertangani di sana sehingga atas saran dari pihak puskesmas korban dirujuk ke RSUD Banten. Namun setibanya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, jasad sang Kades ini langsung diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya ini, guys. Tak lama kemudian, pihak kepolisian mendatangi RSUD Banten yang mana Pak Mantri Suhendi ini juga masih berada di tempat ini dan dia tidak beranjak sama sekali dari rumah sakit karena merasa bersalah. Akhirnya pihak kepolisian pun langsung menangkap Mantri Suhendi dan dibawa ke Mako Polresta Serang Kota untuk diamankan, guys. Dalam penyelidikan kepolisian, Suhendi mengatakan niat menyuntikkan cairan itu hanya untuk memberi efek lemas kepada Kades Salamunasir sehingga ia dapat memukulnya dikarenakan ia takut pada Kades ini. Dalam penyelidikan ini juga, istri dari Suhendi telah mengakui hubungannya dengan Kades Salamunasir dan telah menjalinnya sejak 8 bulan lalu, guys. Motif penyuntikan. Dalam penyelidikan kepolisian, Suhendi mengatakan motif dari penyuntikan ini
dilatar belakangi karena emosi dan rasa cemburu setelah melihat foto yang ada dalam galeri HP istrinya, ditambah lagi tidak diakui oleh Salamun Natsir. Berikut sekilas informasi tentang obat cairan Sidiadril dipenidramin yang dipakai Mantri Suhendi menewaskan Kades Salamun Natsir, guys. Cairan obat Sidiadril diphenhydramin, saudara, ini adalah obat yang diinjeksikan untuk meredakan gejala alergi dan juga batuk pilek. Cairan obat ini pun juga digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan. Cairan ini biasanya diinjeksikan pada orang yang tidak dapat mengonsumsi obat melalui mulut. Obat ini termasuk obat keras, namun tidak berbahaya jika digunakan sesuai dosis. Lalu, mengapa Kades Salamun Natsir bisa tewas hanya karena suntikan cairan ini? Yang bisa menjawab hanyalah dokter ahli di bidangnya. Dan kita masih menunggu hasil pemeriksaan ini, guys. Apakah benar Salamun Natsir tewas akibat cairan ini? Ataukah disebabkan dengan hal-hal yang lainnya? Ancaman hukuman. Dalam kasus pembunuhan ini, polisi menjerat Suhendi dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian semua tentang kasus ini, guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini.